Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Fatmawati Reskiani Nur dengan NIM 21030550133 kelas Gizi C. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan jurnal dengan topik defisiensi vitamin A. Judul yang saya ambil yaitu faktor yang mempengaruhi pemberian vitamin Bogor. Pertama, kita masuk di pendahuluan. Menurut WHO, sebanyak 200 kekurangan vitamin A dengan jumlah angka kejadian anak yang mengalami kebutaan setiap tahun diperkirakan 250.000 sampai 500.000 atau 1% sampai dengan 2%. Serta dalam jangka waktu 12 bulan, separuh anak meninggal akibat dari kekurangan vitamin A. Menurut WHO, apabila jumlah populasi balita sebanyak 15% mengalami kekurangan vitamin A, maka hal tersebut dikategorikan suatu masalah. Sedangkan di Jawa Barat sendiri, angka kejadian balita dengan kekurangan vitamin A masih cukup tinggi dengan nilai 19,4%. Hasil laporan di Ciriung, Kabupaten Bogor, didapatkan bahwa dari hasil distribusi vitamin A pada bayi dan balita tahun 2016, pada sejumlah bayi sebanyak 343 sudah mendapatkan vitamin A, sedangkan pada balita yang dilaporkan hanya 94,12% yang sudah mendapatkan vitamin A. Walaupun hal tersebut sudah mengalami peningkatan sebanyak 4% dibandingkan tahun 2015, target tersebut belum tercapai. Seharusnya target sasaran yang dicapai yaitu 100% seperti capaian yang diperoleh pada bayi. Masuk pada pokok pembahasan, yaitu terdiri dari tujuan penelitian, metode penelitian, hasil, pembahasan, kesimpulan, dan saran. Tujuan penelitian. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat pengetahuan ibu tentang pemberian vitamin A pada balita di Kelurahan Ciriung, Cibinong, Kabupaten Bogor tahun 2016. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik dengan cara pendekatan secara cross-seksional atau potong silang. Sampel dalam penelitian ini adalah 50 orang ibu yang mempunyai balita di Kelurahan Ciriung pada tahun 2016. Cara pengumpulan data yang digunakan adalah dengan sampel random sampling atau pengambilan sampel secara acak sederhana. Hasil penelitian. Berdasarkan tabel 1 yang telah terpaparkan di sini, menyatakan bahwa balita yang diberikan vitamin A dan mendapatkan informasi dari tenaga kesehatan sebanyak 21 atau 60,0%. Nah, sedangkan yang diberikan vitamin A dan informasi dari non-tenaga kesehatan itu sebanyak 6 atau 40,0%. Hasil uji chi-square dengan alfa sama dengan 0,05 diperoleh nilai P sama dengan 0,04, di mana P itu kurang dari 0,05, yang berarti bahwa secara statistik ada hubungan antara pemberian vitamin A dengan pemberian informasi. Pada tabel 2 yang telah terpaparkan di sini, bahwa ibu yang pendidikannya tinggi sebanyak 24 atau 68,6%, sedangkan yang pendidikannya rendah sebanyak 7 atau 46,7%. Nah, hasil uji chi-square pada alfa sama dengan 0,05 diperoleh nilai P sama dengan 0,03, di mana P itu kurang dari 0,05, yang berarti bahwa secara statistik ada hubungan antara pemberian vitamin A dengan pendidikan ibu. Selanjutnya, pada tabel 3, di sini memaparkan bahwa ibu yang sikapnya setuju sebanyak 27 atau 77,1%, sedangkan yang sikapnya tidak setuju sebanyak 1 atau 6,7%. Nah, hasil uji chi-square pada alfa sama dengan 0,05 diperoleh nilai P sama dengan 0,037, di mana P itu kurang dari 0,05, yang berarti bahwa secara statistik ada hubungan antara pemberian vitamin A dengan sikap ibu. Nah, pada tabel keempat ini memaparkan bahwa pemberian vitamin A dengan peran kadar yang aktif itu sebanyak 27 atau 77,1%, sedangkan yang tidak aktif sebanyak 10 atau 66,7%. Nah, hasil uji chi-square pada alfa sama dengan 0,05 diperoleh nilai P sama dengan 0,04, di mana P tersebut
kurang dari 0,05, yang berarti bahwa secara statistik ada hubungan antara peran kadar dengan pemberian vitamin A. Pembahasan. Pada penelitian ini, pada tabel 1, balita yang diberikan vitamin A dan ibu mendapatkan informasi dari tenaga kesehatan itu sebanyak 21, sedangkan yang diberikan vitamin A dan informasinya dari non-tenaga kesehatan sebanyak 6. Hal ini sesuai dengan teori kritikos, di mana media informasi terus berkembang dan sangat diperlukan setiap saat, karena melalui media informasi, manusia dapat mengetahui informasi yang sedang berkembang. Selain itu, manusia juga bisa saling berinteraksi satu sama lain. Selanjutnya, hasil penelitian pada tabel kedua, di mana ibu yang pengetahuannya baik dan pendidikannya tinggi sebanyak 24, sedangkan yang pengetahuannya kurang dan pendidikannya rendah sebanyak 7. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indarwati pada tahun 2011 yang menemukan adanya hubungan antara pemberian vitamin A dengan tingkat pendidikan. Pendidikan adalah suatu proses belajar yang berarti dalam pendidikan terjadi proses pertumbuhan, perkembangan atau perubahan ke arah yang lebih dewasa, lebih baik dan lebih matang pada diri individu, kelompok atau masyarakat. Hasil penelitian pada tabel ketiga menyatakan bahwa ibu yang pengetahuannya baik dan sikapnya setuju sebanyak 27, sedangkan yang pengetahuannya kurang dan sikapnya tidak setuju sebanyak 1. Sikap itu merupakan persoalan krusial dalam pendidikan. Setinggi apapun pengetahuan dan keterampilan yang dihasilkan dari proses pembelajaran, tidak akan bermakna ketika orang tersebut tidak mempunyai kecenderungan perilaku yang baik. Selanjutnya, hasil penelitian pada tabel keempat ini, di mana ibu yang pengetahuannya baik dan peran kadernya aktif sebanyak 27, sedangkan yang pengetahuannya kurang dan peran kadernya tidak aktif sebanyak 10, yang berarti bahwa secara statistik ada hubungan antara peran kader dengan pemberian vitamin A. Menurut penulis, hal ini dikarenakan peran kader mempengaruhi tercapainya pemberian vitamin A pada balita, dan seorang kader sangat berperan dalam memberikan pelayanan serta informasi yang baik dan memberikan konseling pada ibu yang mempunyai bayi dan balita bahwa pentingnya pemberian vitamin A pada bayi dan balita. Kesimpulan dan saran. Dari hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pemberian informasi, pendidikan ibu, sikap ibu, dan peran kader sangat mempengaruhi pemberian vitamin A pada balita di Kelurahan Ciriung, Cibinong. Di antara keempat variabel tersebut, pendidikan dan sikap 1,669 lebih berpengaruh terhadap pemberian vitamin A pada balita di Kelurahan Ciriung, Cibinong. Peneliti juga menyarankan bagi tenaga kesehatan perlu melakukan penyuluhan akan pentingnya pemberian vitamin A, tentunya dengan partisipasi dari kader dan para orang tua. Baik, sekian dari pemaparan jurnal yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.